Buat teman-teman pecinta otomotif, terutama Fortuner bensin 2700 cc yang pengen lebih irit tapi lebih hybrid tetap bertenaga, hanya ada satu solusi, yaitu pasang blekor double. Kita saksikan bersama bagaimana pemasangannya, bagaimana reaksi setelah terpasang, dan bagaimana hasil pemakaian blekor itu pada pemakaian BBM. Salam dari Jogja. Teman-teman pecinta otomotif, kita lakukan pemasangan double blekor pada Fortuner 2700 cc bensin. Pertama kita lepas dulu cover header, hanya dikendori saja. Ini diganti baut yang panjang supaya nanti bisa direnggangkan. Nah, blekor diikatkan di bagian bawah situ. Satu dimasukkan di tengah-tengah situ, yang satunya di atasnya, supaya dua-duanya mendapat panas yang maksimal karena berada di bawah cover. Dan itu nanti betul-betul akan mengefisiensikan kinerja blekornya secara luar biasa karena mendapat panas yang maksimal. Ini mesinnya sama persis dengan Innova, cuman kalau Innova 2000 cc ini 2700. Strukturnya juga sama. Tadi ada kanister, ada breather, ada PCV. Ini dibuat satu duduan untuk blekornya agar bisa diikatkan di situ. Yang satu dimasukkan ke bawah di sela-sela air angsa supaya mendapat panas maksimal. Tinggal nanti dikencangkan. Terus baru nongol. Nanti yang satu di samping. Untuk pemasangan di breather diberi nepel khusus untuk sambungan. Jadi ini tetap asli ya, selang asli dipakai. Kemudian diberikan nepel sambungan untuk nanti nyambung ke sini. Dari breather masuk ke input blekor, output blekor nanti masuk ke sini. Ini yang blekor kedua. Yang blekor pertama dari PCV digabung dengan solenoid out yang dari sini. Masuk input blekor, output blekor disedot dua. Yang sana sama yang nanti di sini. Sudah selesai, kita akan masukkan oli aditif. Oli aditif dimasukkan di lubang oli mesin. Fungsi utama oli aditif ini adalah melindungi metal-metal secara luar biasa karena mengandung oksigen atau oxygenated, sehingga calon oksidan yang akan membuat oli ini lebih cepat rusak akan terikat oleh O2 yang ada di sini. Jadi karbon atau hidrogen, kalau karbon jadi karbon monoksida atau karbon dioksida, ketangkap oksigen di sini, keluar sebagai gas dari knalpot. Kemudian kalau hidrogen keikat sama O2 jadi H2O atau uap air, dia akan juga keluar ke knalpot, sehingga oli mesin ini akan bertahan lebih lama. Satu itu. Yang kedua, dia melicinkan antar bagian logam, kemudian membentuk lapisan film, dan itu sangat-sangat bagus
artinya kalau ini jarang dipakai, oli biasanya akan turun semua. Lah ini ada satu lapisan film yang melindungi metal jalan, metal duduk atau metal-metal lainnya, sehingga mesin akan aman, halus, getaran berkurang, super licin, sehingga mesin juga akan lebih irit jatuhnya. Berikutnya kita lakukan gurah atau black core tuning memakai dua saluran, yaitu yang menuju PCV di sana dan intake yang di sini. Jadi ada dua, supaya masuknya kena 4 silinder berbarengan rata. Nah, fungsinya adalah untuk membersihkan kerak-kerak karbon. Kimianya ini cairan khusus untuk bisa masuk ke ruang bakar pada saat mesin nyala, sehingga nanti mesin akan terbilas, terutama kerak-keraknya di 16 katup dan di 4 kepala silinder. Nah, ini yang kedua, itu semua akan terproses. Ini mesin kita nyalakan di 2000 rpm. Mesin dinyalakan di 2000 rpm. Kita ganjal gasnya pakai pralon. Kemudian kita atur flow-nya secepat 5 detik saja. Jadi ini di sini agak kencang, tapi di sininya ini 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Akan membersihkan semua kerak-kerak yang ada di 4 silinder, di 16 katup. Semuanya akan terproses rapi, terkikis pelan-pelan. Untuk kerak-keraknya langsung keluar ke ujung knalpot. Nah, ini knalpotnya netes, nanti semua keluar ke situ saat digas, sehingga nanti mobil akan seperti terlahir kembali atau reborn lagi. Black core tuning sudah berlangsung sekitar 10 menit. Ini membuat ini langsung berembun, dingin. Ini akan dilakukan pengegasan setelah air habis separuh, sehingga bisa terbuang secara bertahap untuk sisa air yang kemungkinan berhenti di lengkungan intake manifold. Nanti akan digas-gas, pertama untuk menghilangkan air, yang kedua untuk menendang kerak keluar. Kita lihat, dari ujung knalpotnya bagaimana reaksinya setelah separuh. Bisa kotor sekali, bisa tidak. Kalau biasa dibuat kencang biasanya nggak begitu kotor, tapi kalau dibuat dalam kota terus biasanya keraknya banyak sekali. Kalau ini kita lihat saja, awalnya pasti akan terjadi perlawanan pada saat digas-gas itu. Dia akan gemetar dan tidak mau los. Tapi setelah bisa los, akan keluar semua kerak-keraknya. Ada keluar asapnya. Aromanya seperti letusan kembang api, berbau belerang, sehingga nanti setelah selesai ini kerak-keraknya bersih dan tersetel sempurna klep-klepnya. Mobil jadi istimewa lagi, seperti mobil baru keluar dari pabrik. Setelah selesai, suara mesin super halus, injektornya saja yang keras. Suara mesinnya hampir tidak terdengar. Itu keunggulan dari tune up black core dan aditif black core. Juga pemasangan black core ini sudah sempurna. Jadi satu ke sana, satu ke sana.
Teman-teman pecinta otomotif, kita lakukan test drive pada Fortuner 27 bensin yang dipasang double black core. Jadi ini setara ditambahi 700 cc gas setara NOS loh ini Pak. Jadi 34 ini. Jadi ini yang 700 itu virtual gratis, isinya gas, dicangkokkan saja. Bukan merubah struktur mesin, bukan, hanya dicangkokkan di sini saja. Jadi ini jadi Fortuner Toretto ini. Karena benar-benar ini benar-benar apa ya, jadi gas bawahnya tuh galak sekali. Karena kan begitu masuk ke ruang bakar, ujungnya gas sama bensin yang diinjeksikan kan lebih ringan gas kan. Begitu kena busi, gasnya dulu yang meledak, baru bensin yang diinjeksikan. Ketika dicreng gitu juga sudah halus ya? Apa namanya? Halus. Pas awal-awal tadi biasanya oh ya? Karena besar kan? Ini ya, kan ya. besar. Ya. Jadi sekali gereng gitu kan? Ya. Ini apa namanya? Dia agak kayak ngotot gitu ya? Kalau ini tadi langsung cering gitu ya. Kalau itu perkiraan saya karena oli aditifnya. Jadi mesinnya kan super licin. Pergerakan antar logam di mesin itu ini super delonyor, super apa ya, licin gitu. Aditifnya itu cuma 100 mili Pak Gunawan, tapi ngefeknya itu luar biasa. Teman-teman, kita lakukan test drive masuk ke tol Banyumanik. Kita akan naik ke arah Ungaran, dan itu tanjakan yang menyengsarakan mobil. Biasanya gembos di situ ya. Digas kan beda tuh Pak. Iya, gas-gasannya beda. Nah itu karakternya itu langsung berubah. Nah kalau ngegasnya Pak Gunawan halus gini, irit Pak. Kalau mau buajak-buajak, ya nggak bisa irit Pak. Ya, Pak. Mudah-mudahan lah. Tapi akselerasinya menyenangkan ya. Ya ini tak injek dikit ini. Dikit ya? Oh. Iya, mau RPM cuma berapa? Di bawah 2000 tuh. Ya, di atas 2000. Di atas 2000. Di bawah 3000. Di bawah 3000. Oh. Ini tanjakan ini. Oh ya, ini naik. Naik terus ini sampai Ungaran. Naik terus ini. Naik lurus nanti naik. Ayo. Torsinya terasa ya. Enak ini. Ada terus kan? Gak gembos. Kalau sudah gembos kan digas nggak bisa. Ini benar-benar 27 tambah 7 34. Cuma yang 700 virtual. Nah kalau dipasang dua itu RPM bawah dapat, RPM atas dapat. Dibecek pun dia masih black core yang bekerja. Tapi ya enak sih, nggak capek ya. Nggak capek Pak. Iya, sampai Jakarta nggak capek ini. Biasa naik Agi ya? Namanya mobil kecil-kecil. Iya. Iyalah, bantingannya beda Pak. Ini terakhir itu Ayla. Oh ya. Jadi dari apa namanya? Dari Sigra ke Ayla. Saudaranya. Ya. Saudaranya. Sama-sama Matic. Terus ekstrim ke sini. Terus ekstrim ke sini. Yang terasa bensinnya ya. Ini yang terasa bensinnya. Makanya ini semoga ini. Ya minim-minim mendekati lah. Kalau menyamain nggak mungkin Pak. Iya. CC-nya beda kok. CC-nya hampir 3 kali lipatnya loh. Kenikmatan yang didapatkan juga beda. Iya, kenikmatannya kan beda. Ini kan setengah arogan, mobil tak tinggi kayak truk. Iya. Ini di sini nih biasanya udah pada gembos. Torsinya terus ya, udah terus ya. Ini terus, ini naik terus ya. Tapi tak kira ya sudah cukup loh. Istilahnya apa? Nanjak sini kan sudah terasa ya.
Ada beda kan? Ada. Ini berapa nih? 8,9. Apalagi nanti turun, bisa tembus 10 ini kalau turun. Setelah beberapa waktu didapat 10,5 untuk 1 km. Jadi ini rekor, sebelumnya jauh di bawahnya.